harus bedakan dulu. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Jangan kau sama-samakan Injil dengan surat kabar. Yang kau imani sebagai Injil dengan meminjam kata Injil dari Quran itu hasil penyelidikan. Di mana penulisnya menuliskan bukan pada tempat perkara dan bukan pula sesaman dengan perkara. Itu dulu. Tidak sesaman dengan para pelaku. Penulisnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang muncul entah siapa, yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka terkait apa yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, dengan umatnya, pengajarannya, teori dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya. Itu dulu. Catat itu dulu. Jadi jangan kamu menggabungkan antara Injil Nabi Isa dengan surat kabar milik orang Barat. Jangan kau gabungkan. Injil dalam Al-Quran itu adalah ilmu hikmah yang Nabi Isa diberi dari Allah, berupa pengajaran tentang Taurat dan pengajaran tentang datangnya sosok Nabi setelah beliau. Itu Injil, catat. Sedangkan Bible itu adalah tulisan dari wartawan yang tidak diketahui oleh orang Kristen sendiri siapa penulisnya. Catat itu. Yang dituliskan bukan dari hasil hafalan, bukan dari hasil jiplak catatan awal, tetapi dari hasil penyelidikan dan pengakuan saksi-saksi palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu Anda pahami, ketika berbicara mengenai Injil, tidak ada dikatakan Al-Quran Injil palsu, Injil asli, tidak ada. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa ditolak. Kalau Nabi Isa ditolak, artinya ajarannya ditolak. Kalau ajarannya ditolak, lalu siapa yang akan menuliskan ajarannya? Sementara dia ditolak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait surat kabarmu itu diterangkan berbeda di Al-Quran. Dari keturunan Abraham siapa? Dari barat. Berarti kalian dari siapa? Arab. Siapa yang mengajarkan Kristen? Siapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kita konsul dulu. Siapa dong? Islam dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Yahudi dari Nabi Musa, ajaran para nabi dari Bani Ishak, dari keturunan Ishak. Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi Ismail keturunannya melahirkan Islam. Kristen keturunan dari siapa Kristen ini? Murid Yesus kan 12 kan dari Yahudi. Saya tanya, cukup. Kamu nggak ada dalam keluarga Abraham agamamu itu. Agama Kristen itu tidak termasuk dalam agama Samawi. Agama Kristen itu di luar kakak keluarga Nabi Ibrahim. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, tidak boleh. Pemakan babi tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh, haram. Haram, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, pemakan babi orang tidak bersunat tak boleh masuk di dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh. Karena itu keturunan setan. Oke? Oke ya? Nah, belajar lagi, jangan kau katakan Islam itu bungsu. Yesus itu Muslim. Yesus itu bukan Kristen, ya. Gimana jalannya Yesus Muslim? Aduh, jadi ketawa saya. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca. Jangan baca. Katanya Injil dipasukan. Baca, coba. Baca. Kalau bungsu memang suka hatinya, memang bungsu namanya. Udah, turunkan aja monyet-monyet ini, turunkan, tidak ada ilmu. Aku kau kan, mencari kau sama aku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, bentar dulu. Dengar. Giliran Anda membantah. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Saya umat Islam di sini sudah menjawab pertanyaan saudara tentang Injil. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman tersebut? Mereka ini menerimanya. Siapa mereka ini? Buktikan kepada saya, silakan. Kamu mengakui enggak ketika Yesus itu berbicara di kitab Yohanes, apakah ini adalah merupakan ketetapan? Jawab.
Tadi kamu mengatakan Injil itu Silakan Injil. Anda Sekarang kamu jawab. mengutip Injil. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Di mana segala firman itu sekarang? Silakan. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kemana-mana Juma, saya mengikuti. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kalau Kristen ini agama benar, berarti Kristen adalah agama yang berasal dari segala firman yang Yesus ucapkan kepada mereka, muridnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Silakan. Mampus, kau ke gereja jilat lubang pantat pendeta biar kau waras. Silakan Dinda Ardiansa, dilanjut. Lanjut aja Gurunda. Seru Gurunda nyimak sambil ketawa sama istri. Saya ke OTW mau ke gunung deh. Boleh ada tamu saya. Siap, Orang yang Gurunda. sudah kabur dari saya nggak layak lagi diskusi dengan saya. Silakan yang lain. Siap Gurunda. Gimana? Mau ini sorry kalau saya terputus itu biasalah. Tapi oke gini. Kita sapa dulu ya sebentar ya. Pak Rostrum, selamat siang Pak Rostrum. Konsep keselamatan ini Bang Zuma. Selamat boleh siang. kita repotkan Ya. satu kali? Selamat siang Pak Rostrum. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Siap. Ya, Bang Zuma selamat siang. Bang Zuma mau perjalanan ke gunung. Oke, enggak, sorry aja. Tadi terputus. Saya Bang Zuma baterai mau saya perjalanan ke gunung, udah dikasih Oke, tahu. Enggak apa-apa Bang Ardiansa. Kami tadi lama, cuman terputus, baterai saya putus, lobet. Iya, Oke. Saya hanya mau kan udah sampaikan dikasih kepada tahu. beliau. Mau sampaikan kepada beliau, jika seandainya, konsep keselamatan tadi terputus, boleh enggak beliau saya ajak untuk diskusi satu Bang kali? Zuma ke gunung perjalanan kucluk, telinganya dibuka. Duh, Bang Ardiansa, Bang Ardiansa, enggak pernah sopan Anda ini ya. loh, Saya masih yang baik-baik Anda ya. dikasih tahu sekali 2 kali, ada nggak ngereken tuh? Saya masih ngomong baik-baik ya Bang Ardiansa. Loh, saya juga Kita ngomong tidak baik-baik. sama Tadi kan level. saya sudah bilang, Bang tidak Zuma sama ke level, Bang gunung, Ardiansa. perjalanan ke gunung. Iya, Kok malah oke. Anda bilang, oh ini kalau Bang Zuma saya ajak, notakmu taruh mana gitu loh? Anda tidak perlu mengucapkan kalimat yang lain ya. Loh, Kenapa Oke Anda? ya. Kenapa? kenapa? Tidak apa-apa. Maksudnya begini ya. Oke. Apa yang Nggak Anda mau? apa-apa. Bang Ardiansa, tidak perlu kata-kata yang lain lah. Emang kan Nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat. Anda justru menurunkan Tadi moral kamu Anda. sudah dikasih tahu sama saya, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung, nggak bisa monitor, kan begitu. Tiba-tiba Oke. Anda bilang begini, ini kepas ngapain dinaikkan lagi host? Udah turunin aja. Tiba-tiba begini, Bang Zuma mau nggak saya ajak? Lu, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung kok mau saya ajak? Otakmu itu loh. Oh. Oke ya. Tidak apa-apa ya Ardiansa. Kok nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa lah. Gimana sih? Ternyata level moralmu itu kecil ya. Ya terserah. Level moralmu itu. Kau mau bilang moral besar, moral kecil, bukan ternyata- urusanmu juga. Ternyata ya. Banyak bacot deh. Udah dikasih tahu Gurunda ada perjalanan ke gunung, ngeyel. Dia yang turun. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma, cuman ini di. Ini aja, Santo sama Pak Rostrum aja, Santo. Pak Rostrum ini baik, Santo. Iya, saya udah berapa kali sama Oh, udah berapa? Ya udah. Ustadz Arif aja. Gantian, woi, Ustadz. Naik lagi pula. Nanti kalau mau diskusi lagi di koma mana atau sedikit lagi mungkin kayak gitu. Ini kan udah lagi perjalanan. Makanya tadi kalau ada waktu Iya. kamu yang nggak ada suaranya, kamu yang lompat gimana sih nanti? Udah dibilangin malah ngotot. Assalamualaikum, Ustaz Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Awas. santo? Napa santo? Awas keblokir, Ustaz. Ustaz, awas keblokir. Iya, Blokir emang ada lagi bawa tadi. mobil, orang lagi tiduran gini kok blokir. Tadi Iya, ada biasa. muridnya Bang Zuma. Awas, hati-hati keblokir. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma tadi, cuman ya kebetulan pas diskusi dia yang mutus gitu kan, tiba-tiba naik lagi ngotot mau diskusi. Orang Iya kan udah kasih tahu Bang Zuma itu lagi perjalanan Oke, gini mau aja. ke gunung. Titip Kalau lah ya udah ke dikasih tahu begitu, Bang Ardiansa. kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Hei,
Oke, Kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Silakan. Ya katanya punya moral. Tidak, kan bilang silakan. Enggak, ternyata moralmu juga cetek juga gitu loh, kecil juga moralmu. Sama aja ternyata ya. Moralmu juga nggak bermoral juga. Ada orang ngomong kau potong-potong gitu loh. Kan tadi udah saya kasih tahu baik-baik, Bang Zuma lagi berjalan ke gunung. Jadi nggak bisa monitor. Kan udah dikasih tahu tuh. Tiba-tiba kau berkali-kali bilang, ya, maksudmu apa gitu loh. Itu namanya kau nggak menghargai omongan orang. Terus kau minta dihargai. Tampol juga gigimu. Jangan begitu dong Ardiansa. Ya makanya kau juga jangan gitu dong. Sama. Oke. Yuk, saya aja. Kita ngobrol baik aja. Lupakan itu. Ayo, ya, kita ngobrol baik. Ayo, kita ngobrol baik. Ayo. Yuk, tadi konsep keselamatan itu saya bahas dengan Bang Zuma. Mohon maaf. Oh, itu tadi. Sekarang dengan saya beda lagi. Oke, jangan potong ya. Enggak, sekarang beda lagi. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma lagi, karena Bang Zuma tadi guru saya. Beliau lebih tahu segalanya daripada saya. Oh, udah. Oke, saya sekarang ya. Ini aja, tolong disampaikan. Bang Ardiansa tolong disampaikan. Saya masih mengajak beliau bicara konsep keselamatan ini satu ya, kali. Oke. Sekarang nanti saya sampaikan. Baik, saya sampaikan. Oke, sekarang saya minta tolong sampaikan ke Pak Predika bahwasanya saya sekarang mengajak debat Pak Predika. Nanti konsepnya berani nggak keselamatan sama Bang Zuma? Berani nggak mengenai konsep perintah Tuhan? Berani nggak? Oke, gini. Berani nggak? Ya, saya jawab dulu. Tidak apa-apa, kita ganti-gantian ngomong ya. Ya, oke. Berani nggak? Berani dulu kita. Saya berani, Bang Ardiansa. Oke, siap. Oke, pertanyaan saya sekarang. Sebentar. Pertanyaan saya sekarang. Nggak usah basa-basi. Apakah Anda menyembah Yesus? Bang Ardiansa, apakah Anda menyembah Yesus? Pertanyaan kedua. Yang selevel. Pertanyaan kedua, apakah Anda menyembah Yesus? Saya tanya. Anda muridnya Bang Zuma, saya selevel dengan Bang Zuma. Ingat itu. Sudah? Saya tidak selevel dengan Anda dan Anda moral rendah. Oke ya. Di mana ada orang Kristen selevel dengan Bang Zuma? Di mana ada orang Kristen selevel? Tidak ada dengan Anda. Di mana ada orang Kristen yang selevel dengan Bang Zuma? Di mana? Saya sudah biasa debat dengan dia ya. Dan kami kalau Anda memang selevel, kalau memang Anda selevel, Bang, ya, nih aku kasih data ya. Oke, kalau Anda memang selevel ya, nih aku kasih data. Nih aku open cam ya. Oh enggak. Karena Anda akan potong saya. Enggak, Anda kan selevel. Coba. Ini Bang Zuma, kalau Bang Zuma bisa baca ini. Kalau Anda bisa nggak baca ini? Karena Anda akan potong dan Anda akan kick saya. Enggak, saya nggak akan nge-kick Anda. Oke, Anda selevel kan dengan di room Anda sebelah Anda kick lo saya. Lalu saya karena Anda ngomong terus. Kami debat di Bang Zuma lama, lalu Anda datang di sini. Loh. Emang kenapa? Ini room Muslim? Kenapa emangnya? Iya. Justru itu saya bilang, ketika saya dengan Bang Zuma kondusif, ketika dengan Anda tidak kondusif. Untuk apa? Iya, Bu. Ya. Jadi, sorry ya Bang Ardiansa ya. Ya, oke. Sekarang kalau memang Anda selevel dengan Bang Zuma, sekarang saya tanya kepada Anda. Saya tanya sekarang kepada Anda. Saya tanya. Berani nggak? Oh, bukan tidak berani. Oh, nggak berani. Sudah, nggak apa-apa kalau nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak berani. Nggak apa-apa kalau nggak berani. Kayak Anda attitude-nya, saya nggak apa-apa. Kalau nggak berani, nggak apa-apa. Turun aja daripada banyakan bacot di sini. Mending turun gitu kalau nggak berani. Ini khusus untuk orang-orang yang berani dan berilmu, bukan cuma berani doang tapi nggak berilmu. Gitu loh. Ini roomnya Bang Zuma, saya berani dan berilmu. Lalu saya ikuti, kami dialog berjam-jam. Makanya ini bagi yang berani dan berilmu aja. Oke. Pertanyaan saya sekarang, udah nggak usah lama-lama. Apakah Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu gaya dialog apa itu? Iya, jawab aja. Apakah Anda menyembah Yesus? Oh iya, beda dong. Iya, beda dong. Bikin dulu narasimu seperti Bang Zuma kalau kamu muridnya. Habis itu saya bantah. Bikin aja. Oh gitu. Oke, ini narasi. Ya. Oke. Dia minta gitu, teman-teman. Oke, dia minta gitu ya. Oke. Ini aku tanya ya, apapun ya. Oke, host, tolong ini dihapus, Bos. Konsep keselamatan tolong dihapus, host. Oke, makasih. Oke. Makasih. Oke ya. Di sini
Sepakat. Udah Anda diam yang waktu nanya, saya, udah diam. Waktu saya, woi. Dulu atau Anda yang nanya? Diam dulu waktu saya. Katanya saya bikin narasi. Gimana sih? Karena saya sudah bikin narasi. Bagaimana kalau saya izin saya turun dulu ya. Gurunda semuanya, terima kasih Siap, Bang Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau Anda warahmatullahi tidak mau, ya udah saya juga turun. Turun Anda aja. yang bertanya dulu. Ya udah turun aja, turun. Turun. Ya udah turun. Anda tidak berani ditanya. Iya nggak apa-apa. Ya udah turun. Kalau nggak berani saya tanya nggak apa-apa. Anda tidak berani saya tanya, oke, makasih. Loh, kan saya dulu. Ya kabur. Aduh kacau. Saya bukan tipe orang apa ya teman-teman yang mau ditipu sama si siapa tadi kucluk. Aduh kalau ini saya nggak mau, ogah gue. Santo aja, ogah gue. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, ini lagi. Ini bagus hadapin sama Bang Restrom ini. Ini. Ya, Pak Ferry. Halo. Masih hidup kau? Apa kabar, brothers? Kamu masih hidup? Alhamdulillah. Ini sama Yesus saya memberikan nafas hidup. Ini sama Pak Restrom aja ya. Ini Pak Restrom sama-sama Kristen. Ini Kristen yang jujur. Alhamdulillah saya masih sehat, brother. Ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kristen yang tidak mau jujur, gitu loh. Ya beda dengan Pak Rostrum, jujur ya tentang terjemahan Alkitab ya jujur. Ya memang lah itu ada kekeliruan gitu. Itu jujur. Ngambil bahasa-bahasa serapan, nah itu jujur. Itu enak. Kami lebih menghargai gitu loh. Karena jujur pada saya Ferry ini. Jadi bagus disematkan kepada Ferry ini. Susah meyakinkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada bunga gitu loh. Itu pantas buat karena nggak mau jujur kan. Itu Ferry ini. Kata siapa? Kata siapa? Katamu kan? Kata Yesus. Katamu yang tidak jujur. Kata Yesus, dengar ya. Yesus berkata Tuhan bukan Tritunggal, Yohanes 17 nomor 3. Yesus berkata dia tak pernah sehakikat dengan Tuhan, Yohanes 13:16. Yesus berkata dia bukan Tuhan, Yohanes 5 nomor 37, karena Tuhan tak bisa dilihat. Nah, karena yang nggak mau jujur, toh. Anda yang tidak mau jujur. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu betul, brother. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 Tapi kamu kan hanya menekankan Yesus itu apa utusan. Betul, Yesus utusan. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan nggak mungkin akan memberikan upah hidup yang kekal. Coba Anda tunjukkan satu kali apa Nabi bisa memberikan upah hidup kekal. Nggak bisa, brother. Makanya saya katakan. Siapa yang jujur? Justru kalian nggak jujur. Muhammad yang tidak jujur. Yesus disalib bilang diserupakan. Nggak ada saksi-saksinya. Siapa yang jujur? Kamu jujur? Nggak jujur. Muhammad nggak jujur. Padahal dalam Yohanes 13:13 itu di situ kan guru dan Tuhan. Tetapi oke, Anda paksakan menjadi Tuhan sementara Yesus berkata, tunggu dulu. Sementara Yesus berkata Tuhan itu tak nampak, tak bisa dilihat. Di dalam ada Tuhan dan juru selamat. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dia. Di saat Anda jadi pembohong, Anda menjadikan Yesus itu seorang pembohong. Justru kalian gitu loh. Nah, ya kan? Anda nggak mau jujur dengan diri Anda sendiri. Makanya Anda jadi gila. Orang terus gila. Disalib dan diserupakan. Orang gila itu orang yang tidak mau pakai akalnya gitu loh. Nah, itu gila. Karena apa menjadi gila dengan data? Nah, data yang diobrak-abrik sama siapa? Sama doktrin dogma. Itu loh. Yesus sendiri. Oh, mana dia? Oh, lari. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terangkan, selamat siang Bang, terangkan. Aduh. Ya, siap. Terangkan. Nah, ini di samping Bang Agus nih Bang, terangkan ini monitor. Oh, terangkan. Ya, coba disambut dulu Bang Santo. Pak, terangkan Pak Framing sore. Siang, sore. Sore, siang, pagi, malam. Ini framing ya?
kau ganti-ganti? Terangkan. Ganti namamu jadi kaburkan. Karena Anda mengaburkan ajaran-ajaran daripada utusan itu tersebut, gitu loh. Nah, kalau Anda sudah ganti, terangkan, karena pantas namamu jadi kaburkan, gitu loh, bukan terangkan. Kalau terangkan itu Anda mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan sang utusan itu, yang di dalam Bibelmu itu, gitu loh. Nah, itu menjadi terangkan. Nah, setelah Anda menjadi terangkan dan mengikuti ajaran yang diajarkan daripada utusan itu tersebut, Anda akan menjadi seorang yang dibenarkan Tuhan. Nah, gitu loh, ya kan? Itu akan menjadi seorang yang pribadi yang muslim, mengajarkan ajaran Islam. Nah, seperti Yesus, pribadi yang muslim. Arti kata muslim itu tunduk dan patuh, berserah diri kepada atuh-atuhnya Tuhan. Bukan hakikat, bukan. Itu arti kata muslim, mengajarkan syariat-syariat di dalam keislaman. Nah, gitu. Ini bingkawi cuca gitu loh. Gimana sih, terangkan ini. Nah, gimana terangkan? Besok gantilah namamu jadi kaburkan, karena Anda kan mengaburkan ajaran-ajaran yang dibawakan Yesus itu kan. Gitulah, gimana sih. Nah, terus mengikuti ajarannya. Wah, Anda menyelewengkan, merusak ajaran. Nah, gitu loh. Anda merusak ajaran karena Anda berpedoman kepada Paulus. Gitu? Paulus kan gak sinkron dengan ajaran Yesus. Gak ada Yesus berkata matinya dia terus pembatalan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah menurut Paulus. Galatia 6 nomor 16. Galatia 6 nomor 12 kalau gak salah. Nah, gitu. Itu saran ini sih. Monitor Pak Rostrum, monitor masih di tempat apa gimana nih kok diam aja? Monitor menyimak sebagai murid yang mendengarkan para guru-guru berbicara. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut Bang Sidik. Ini Bang terangkan ini gimana kok diam aja nih? Assalamualaikum Kak Retno. Atau kita kasih waktu dulu Pak Rostrum. Silakan Pak Rostrum. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Izin. Lanjut Pak Rostrum. Menyimak dulu teman-teman Kristen yang mau naik dulu. Ini Pak terangkan ini. Makanya saya suruh ganti namanya Pak Rostrum. Kaburkan gitu loh. Gak usah terang. Jangan merajuk lah Pak. Framing ini kuat merajuk aja kau kayak cewek. Cobalah ngomong. Kalau cewek mah udah aku bujuk kau pakai coklat Silver Queen. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Prof Andi. Wih, terangkan. Ihdina syiratul mustaqim. 5 kali sehari kamu berdoa. Nggak mau jawab. Gimana sih? Oten kok sakit-sakit semua yang naik ini Bang Sidik. Iya, kebanyakan tapi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit-sakit semua yang naik hotel ini. Parah. Nggak sakit cuma Pak Rostrum. Lain itu sakit kayak tadi tuh. Sakit jiwa, nggak ngaku gue sakit jiwa. Aneh. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Mereka kalau menerangkan Bible itu jijik membaca Bible-nya gitu loh. Dia kalau baca Yunaninya dia muntah satu keluarga. Itu kayak si Ferry ini. Kemarin dia coba mempelajari original teks Bible-nya gitu loh. Langsung mertuanya meninggal. Karena Yunani itu bikin pusing kepala gitu. Nah, kita, kata si Ferry, kita di terjemahannya aja dah. Bodoh amat. Mau terjemahan itu ada yang salah, mau yang enggak, bodoh amat. Nikmati aja. Yang penting happy makan moncong babi. Tiap hari minum cap tikus. Mabok-mabokan ya bodoh amat. Nah sekarang kita memang ini sudah tahu busuk gitu loh. Mari kita goyang lidah dengan jurus mabok moncong babi. Yang penting masuk room muslim, ngomong seadanya. Bikin dia emosi gitu. Udah nggak ada yang bisa dijual. Hancur sehancur-hancurnya itu. Gitu loh.
Udah paham ya? Ya. Nah, orang kayak gitu kalau naik langsung injak lehernya udah cek. Nah, selesai. Gitu. Lanjut dulu, gue mau ngopi dulu, gue baru bangun. Ini kayak ini yang baru naik terangkan ini. Kak ini Ajis Ji, selamat siang Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mah cuma numpang lewat aja nih Bang. Ya. Coba boleh saya nih, bertanya silakan Bang. Bang Santo. Sebentar Bang. Ya, tanya apa Bang? Tadi itu aku tuh tadi sempat singgah di room Edis, ternyata di room Edis itu para oteng nyamar tuh jadi muslim baru dia. Ya, Edis lagi sakit tuh Bang. Poinnya Edis lagi sakit Bang, lagi diobati dia. Jadi kalau kayak orang sakit begitu nggak usah lewat aja Bang. Ngapain mau dengar sama orang sakit? Mau dengar sama orang yang sehat, bukan yang sakit gitu. Dengar, Bang. Itu namanya bro, kamu nggak mau nanya, itu namanya kau promosi bahwa room Edis itu masih ada sama teman-teman. Udah dibilangin jangan kesono, kalau kesono sendiri aja nikmati, jangan di share. Jadi kalau lu ngomongin itu namanya di share gitu, mengumumkan kepada orang yang nonton di sini bahwa tadi saya kesono. Nah, ini lo begini, lu ceritain gitu loh, orang tertarik deh kesono. Ono lo. Orang lagi sakit gak usah lewatin aja, ya kan? Nggak ada apa faedah manfaat gitu. Ngapain mulai di situ? Pak terangkan. Pak, coba panggil Pak Restrum. Kenapa ya kalau mempelajari, berusaha belajar membaca Yunani itu kepala jadi puyeng ya? Coba tanya dulu deh, kenapa bisa jadi puyeng gitu? Ruwet. Silakan Pak Resum. Iya, ya kan memang kalau dari awal-awal itu desainnya kami kan tidak untuk ke bahasa asli ya memang ya. Dan waktu berdirinya gereja mula-mula Katolik itu sudah untuk bahasa asli itu hanya untuk kalangan bapak gereja atau rohaniwan. Seperti itu. Nah, itu kan terjadi bertahun-tahun sampai muncullah peristiwa Protestanisme itu gitu. Jadi, nah, ketidakterbiasaannya umat ini dalam menggunakan bahasa asli, nah disitulah yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Itu ya pasti kesulitan semua, karena selevel apa ya, kalau untuk pendeta Pantekosta itu malah nggak ngerti sama sekali gitu. Masih mending pendeta-pendeta Protestan dan Katolik, mereka masih sedikit-sedikit belajar ya membaca, meskipun tidak selancar teman-teman Muslim ini membaca Yunani dan Ibrani. Tapi kalau gitu Bang, pada masa bodoh mempelajari original teksnya gitu, menerima apa adanya terjemahannya, wah ini bisa keliru berjamaah Bang. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di terjemahan itu benar adanya gitu. Kalau menerima apa adanya di situ gimana dong? Nggak ada gerakan-gerakan gitu. Ya mulai dari anak kecil lah, kayak kita di Muslim, anak kecil. Kalau kita nggak ngaji Bang, waktu kecil itu Bang, betis kita jadi sasaran Bang. Tapi guru ngaji kita, orang tua kita bukan sasarannya penuh nafsu. Artinya apa? Ya dicubit lu betis kita, ngaji lu gitu loh. Tapi kalau ngaji memang nikmat Bang, karena ambil air wudhu dulu itu loh. Nah ini bahasa Yunani kok ada banyak S-nya Bang. Logos, Ostolos, Krios, Theos gitu loh. Memang agak membingungkan sih Bang gitu, karena kok bisa ada satu kitab berbahasa Yunani bersumber dari Barat? Bukankah para nabi yang pernah ada di muka bumi ini gitu loh ya? Saya rasa belum pernah tuh ada yang keliling Eropa para nabi itu Bang.
Kecuali Paulus gitu loh Pak Resrum. Gimana aja ngejelasinnya tuh Bang? Begini. Dirinya ngomong dia ya, Santo. Dia nggak menerangkan ini pasti menggelapkan nih. Coba aja, ya. Ya, jadi begini. Tentu sebuah kebenaran akan kita sebut kebenaran jika benar-benar benar dalam arti ada sebuah penjelasan-penjelasan dari orang lain yang mendukung sumber-sumber untuk memastikan bahwa hal itu terjadi peristiwa yang benar. Nah, kalau seseorang menyatakan sebuah kebenaran dari peristiwa tertentu, lalu tidak ada yang mendukung pernyataan seseorang yang lain untuk menyatakan hal itu benar, maka itu bukan sebuah kebenaran. Ya, coba kita cek. Langsung Yohanes 13:13 coba. Coba bacain Bang, terangkan. Berisik lu. Ada lagu lu. Kalau langsung aja kita cek. Ini bukan masalah proses pewahyuan yang kita maksud ini. Ini masalah kritik teks. Artinya dari original ke bahasa lokal. Itu yang kita maksud. Bukan proses datangnya itu dari mana. Jadi kita tanya apa, topik apa, dia jawab apa. Ya kalau prosesnya Ntar dulu. Coba bacain dulu. Coba bacain dulu Yohanes 13:13. Apa benar tuh terjemahan yang Anda pegang sampai ke saraf Anda gitu? Yohanes 13:13. Saya pengen cek dengan Pak Restrum ini. Sama nggak kira-kira? Pak Restrum aja dulu deh. Terjemahannya Yohanes 13:13 yang Anda pakai apa Pak Restrum? 13:13. Iya. Sebentar. Ini saya coba. Ya, jelek sekali saya ya. Kita nggak nanya dari mana asal usulnya itu. Tapi yang kita kaji adalah terjemahannya benar apa enggak gitu loh. Ya kalau di dalam diam dulu, terangkan. Diam dulu. Salah, bagaimana? Diam dulu. Ya silakan Pak Resrum. Ini yang saya baca ya. Saya sekarang pada konteksnya aja ya, ini ya saya baca ya. Ya, siap. Karena saya sudah kena somasi, nggak boleh dari bahasa luar. Ini tebal sekali. Ini asli ya, diterbitkan. Kamu menyebut aku dari mana? Guru. Ntar dulu, diam dulu. Kau mengganggu aja, kau terangkan. Kamu itu tepat. Diulang Pak. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Ya, coba diangkat babelnya Pak, diangkat sama orangnya. Saya mau pengambil ininya. Sebentar Pak. Dia dulu Pak, stop. Ya. Oh, tatal dulu. Belum. Ya, cukup. Lanjut. Ternyata Pak Rosrum masih muda ya. Apa maksudnya? Rostum di itu tuh sama Pak Terangkan tuh akhirnya tuh. Iya, enggak apa-apa, mungkin Pak Terangkan lebih Tuan tuh. Ya, Pak Tuan bisa mengajari saya, silahkan, enggak apa-apa. Saya kan di sini belajar dengan saudara-saudara semua. Jadi di situ tertulis apa tadi Bang? Kamu memanggil aku guru dan tuan. Coba LAI Pak Terangkan apa? Bacain Bang. Di dalam tradisi budaya Israel. Saya nggak nanya tradisi, woi. Saya nggak nanya tradisi, suruh baca Yohanes 13:13. Di dalam tradisi orang Israel. Lalu turun ya kalau nggak mau. Guru dan tuan adalah sebuah sosok pribadi yang sangat dihormati. Enggak diminta diterangin. Dan mereka itu adalah bener ini bukan menerangkan, ini mah menggelapkan ini. Kan tidak aku bilang. Mana mereka itu ini mah koruptor ini. Ini koruptor lari dari jerat hukum ini.
keilahian yang berasal dari Tuhan dan juga adalah orang yang berkompeten. Nah inilah memalukan kan Kristen Indonesia begini Pak Rostrum, memalukan kan? Lu diam aja dulu. Pak Rostrum gimana ini? Kristen Indonesia kalau kayak gini memalukan nggak? Mute dong, jangan di mute. Nggak perlu. Lo diam. Saya nggak Pak Rostrum aja. Mute dong. Nggak ada gunanya loh ini orang ini, gimana ya? Nggak ada gunanya orang diterangkan kok malah kalian kepanasan. Orang nggak minta itu. Ya. Anda disuruh membaca Yohanes 13:13. Ini kan ini dia lagi belajar. Siapa ini si Rostu? Gimana Lu turun aja lah. Kamu nggak mau diam diturunin ya? Si Rostu. Turunin aja lah. Turun. Gak ada gunanya loh, sampah loh itu. Iya. Ini ngomong apa coba. Coba tampilkan lagi Bang bukunya Pak Rostrum. Biar bisa mengedukasi teman-teman Kristen itu. Bang Rostrum lanjut. Termute itu Bang Rostrum, termute. Nah ini buku ya, ada judul buku The Great Secret ya. Jadi ini terkait dengan hermeneutik, bagaimana kita mempelajari teks. Ini sangat lama sekali ya, buku ini sangat lama, usianya jauh lebih tua buku ini daripada saya. Ini sampai berlubang-lubang begitu, ini yang saya baca. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin melihat konteks daripada Bible, itu juga mestinya punya buku seperti ini. Bagaimana secara hermeneutik itu ada metodenya gitu. Jadi kita tidak asal mendebat atau kita tidak asal menyampaikan suatu ayat itu tanpa dasar. Nah ini kenapa dikatakan the great secret, karena di sini kita bisa memahami itu tentang Bible. Ini sudah tidak dipublikasikan ini, dan ini terbatas untuk rohaniwan ya. Jadi ada. Saya kalau pakai terjemahan juga ini, jadi ada semua ya. Jadi saya kalau diskusi dengan teman-teman selalu sementara memakai itu. Terus kemudian kalau teman-teman menyampaikan tentang Al-Quran, saya coba ini, saya bisanya cuma punya ini. Itu pun saya bisa membacanya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bahasa Arab nggak ngerti gitu. Jadi ya kalau teman-teman mengutip, saya langsung buka-buka ini kan. Maaf, ini boleh kan ditampilkan begini ya? Boleh ya? Boleh. Nggak ada masalah, Bang. Loh, ini kan ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh. Nah, saya belajarnya ini kalau teman-teman mengutip dari Al-Quran. Jadi, saya juga nggak berani, karena saya tidak mengerti ini, saya tidak berani menyebut terjemahan di sini bagaimana, kan. Itu nanti kan berdasarkan propaganda atau asumsi akhirnya. Jadi, saya butuh penjelasan yang akademis dan ilmiah. Makanya saya tidak berani mengomentari. Coba gini, Bang. Gitu. Coba bandingkan Pak Rostrum. Al-Quran itu selalu ada original teksnya dan ada terjemahannya. Oke, itu kelebihannya. Coba yang Anda pegang pertama itu tadi, Bang. Yang pertama tadi, itu ada original teks berikut terjemahan nggak? Bukan. Yang pertama. Yang membaca Yohanes 13:13. Jangan itu tuh, Bang. Biar ada perbandingan gitu, Bang. Ya. Kepencet. Nah, nggak ada. Ya. Jadi saya itu. Ya. Nah itu. Buka, Bang. Ada nggak original teksnya, Bang? Tidak ada. Langsung terjemahan. Iya, jadi ada satu kelemahan begini. Jadi tapi di sini di Bible ini itu ada keterangan-keterangan. Jadi ini lebih kepada dogmatis ya. Keterangan ini lebih kepada dogmatis. Jadi sangat tipis dan tebal. Jadi saya takut sobek ini. Ya enggak, jangan pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Slow. Jadi misalkan di sini juga menyebutkan kan kitab karangan ini masih memakai judul kitab karangan gitu. Jadi mereka tidak berani kitab karangan gitu. Jadi ada. Nah ini mungkin sedikit agak mendekati lah ya, Dan teman-teman mungkin kalau yang di luar Protestan, di luar Katolik jarang yang memakai buku ini. Ini mungkin kayaknya sudah agak terbit lagi. Sampulnya apa, Bang? Terbitan apa coba? Terbit lagi. Alkitab apa itu? Alkitab penuntun. Iya, penuntun.
Penerbitnya apa, Bang? Sebentar. Ini saya bukakan aja lah. Di sini ada sedikit ya, mendekati lah. Meskipun ada kontradiksi, saya tidak menyalahkan ya. Ada beberapa teks yang mungkin tidak diterjemahkan benar. Tahun. Penerbit, Bang. Penerbit. Tahun berapa itu? TB LAI 1974 nomor 02111056. Kemudian masih LAI juga ya? Iya, ya yang kalau saya di Indonesia harus pakai ini. 19 berapa? 1974. Oh, pertama kali tuh. Ya. Kemudian cetakan kedua di tahun 2000.